Sebetulnya menurut Pak Dondi itu kelemahan Kristen yang paling mendasar, yang paling fatal bagi mereka itu apa sih sebetulnya? Biar pemirsa tahu nih. Nah, gini, suatu agama tentu saja yang pertama kali kita lihat apanya, Tat? Pasti kitab sucinya, Kitab kan? sucinya, betul. Nah, buat Kristen, ini menurut saya ya, buat Kristen, musuh terbesarnya Kristen itu malah kitab sucinya mereka Kitab sendiri. sucinya sendiri ya. Itu dia. Nah, justru ya, memang kalau ditanya kelemahannya yang terbesar dari Kristen itu apa ya? Ya kitab sucinya mereka gitu. Oke. Satu, karena di dalam kitab sucinya mereka itu kan, ya ini saya cerita dari secara garis besarnya dulu ya. Yang disebut dengan Holy Bible gitu ya, atau Bible kita sebutnya lah. Itu kan ditulis oleh kurang lebih 40 penulis atau pengarang gitu kan. Dalam rentang waktu kira-kira 1.500 tahun. Memang itu suatu karya tulisan yang luar biasa sebenarnya. Bible sendiri sampai sekarang, sampai detik ini, itu adalah buku yang paling banyak dijual. Gitu. Yang paling banyak dijual, yang paling banyak dibagikan Dicetak secara gitu ya. gratis juga, ya itulah. Tetapi dikarenakan yang menulis 40 orang, kemudian juga ada beberapa kitab-kitab itu yang tidak diketahui atau tidak dikenal penulisnya, maka terjadilah ada yang namanya kontradiksi gitu. Baik. Nah, sekarang kalau ada namanya kitab suci tapi di dalamnya ada kontradiksi, apa bisa disebut sebagai kitab suci? Itu sih sebenarnya kelemahan terbesarnya gitu ya. Selamat datang di channel video saya. Kita baru saja menyaksikan cuplikan video dari Koh Dondi, ya, di mana dia sedang mempersoalkan kitab sucinya orang Kristen, baik itu orang Katolik maupun orang Protestan, ya. Jadi cukup menarik kalau kita dengan nalar akal sehat mengkritisi, ya, mengkritisi ucapan Koh Dondi tadi. Nah, dalam video tadi, Koh Dondi dia mengungkapkan kelemahan paling mendasar agama Kristen. Ya, jadi dalam cuplikan video tadi, ya, Koh Dondi memaparkan kelemahan karena berdasarkan pertanyaan dari penanya, ya, ungkapan yang paling fatal, kelemahan apa ya dalam agama Kristen supaya pemirsa itu tahu, ya. Nah, ini. Nah, jadi saya mau menjelaskan juga supaya pemirsa ini tahu apa kelemahan paling mendasar agama Kristen, dan penjelasan Koh Dondi itu menjadi cermin bagi umat Islam. Nah, jadi dalam video tadi Koh Dondi menjawab bahwa kelemahan paling mendasar agama Kristen itu terletak pada kitab sucinya, yaitu Alkitab. Mengapa Alkitab dikatakan kelemahan paling mendasar agama Kristen? Menurut Koh Dondi itu disebabkan karena dalam Alkitab itu ada kontradiksi. Dengan gaya retoris, Koh Dondi melontarkan pernyataan jika terdapat kontradiksi dalam kitab suci, apakah bisa disebut kitab suci? Atas pertanyaan retoris ini sebenarnya Koh Dondi itu mau mengatakan bahwa Alkitab tidak bisa disebut kitab suci. Karena apa? Karena ada kontradiksi di dalamnya. Nah, mirisnya itu Koh Dondi ini lupa kalau Quran itu juga penuh dengan kontradiksi. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Pernyataan Koh Dondi ini menjadi cermin bagi umat Islam. Nah, kontradiksi dalam Al-Quran itu ada banyak, ya. Pada poin pertama ini saya akan paparkan, ya, kontradiksi tentang penciptaan atau asal manusia. Yang dimaksud manusia di sini bukanlah Adam dan Hawa, tetapi ya manusia ya seperti kita ini. Nah, itu. Nah, jadi kita ini dari mana? Apa bahan dasarnya? Nah, kalau kita merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka kita akan menemukan fenomena menarik. Misalnya dalam surah ke-6, di sana dikatakan manusia itu berasal dari tanah.
ini bisa juga kita baca dalam surah ke-30 dan surah ke-53 ayat 32. Nah, bertentangan dengan surah ke-16 di mana di sana dikatakan manusia itu dari mani. Itu. Nah, ini dapat dibaca juga dalam surah ke-53 ayat 46. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah dalam surah yang sama itu sudah terjadi pertentangan, sudah ada kontradiksi. Ayat 32 mengatakan dari tanah, ayat 46 dari mani. Nah, ini sudah ada pertentangan, sudah ada kontradiksi, ya kan? Itu. Berikut, dalam surah ke-18 di sana dikatakan manusia itu dari tanah dan dari mani. Nah, yang di atasnya dari tanah saja tanpa mani. Dari mani saja tanpa tanah. Tiba-tiba muncul dalam surah ke-18 tanah dan mani. Begitu. Nah, ini dapat kita temukan dalam surah ke-35 juga, ya. Nah, kalau kita buka surah ke-36, di sana dikatakan setetes mani. Nah, dalam 16 dari mani. Kita nggak tahu seberapa banyak maninya. Apakah seember atau segelas atau semangkok, kita nggak tahu. Tetapi dalam surah ke-36 ini hanya setetes saja, gitu. Ini juga sudah berbeda, sudah bertentangan, ya. Nah, ini dapat kita temukan juga dalam surah ke-75 dan surah ke-80, gitu. Nah, kalau kita buka surah ke-37, di sana dikatakan manusia itu dari tanah liat. Hanya dari tanah liat saja, tidak ada unsur maninya. Kalau ayat surah ke-6 dari tanah, tidak tahu tanah apa itu. Itu. Nah, ini tanah liat. Itu. Kalau surah ke-40 di sana dikatakan dari setetes tanah, setetes mani, segumpal darah. Berbeda dengan surah ke-96 dari segumpal darah, tanpa ada tanah, tanpa setetes mani. Sedangkan surah ke-22 di sana dikatakan dari tanah, setetes mani, segumpal darah, segumpal daging. Jadi itu berbeda dengan yang 40. Memang mirip, tapi berbeda dengan 22. 22 ada segumpal daging, sedangkan 40 tidak ada. Nah, ini sudah ada terjadi pertentangan. Dalam surah ke-25 di sana dikatakan dari air. Nggak jelas air apa ini, apakah air laut, air sungai, air hujan, air danau, atau air comberan. Kita nggak tahu, karena tidak jelas. Itu. Nah, yang jelasnya dia bertentangan dengan unsur ada yang tanah liat, setetes mani. Nah, sedangkan terakhir, dalam surah ke-55 di sana dikatakan manusia dari tanah kering. Tanah kering itu beda dengan tanah liat. Beda juga dengan tanah saja. Nah, tanah kering tanpa ada unsur air, tanpa ada unsur mani. Nah, ini sudah ada pertentangan. Satu tema saja, ya. Nah, kita lihat kontradiksi lainnya yang ada dalam Al-Quran. Misalnya kalau kita baca surah kedua 14, 16, dan 15, kita akan menemukan fakta wahyu Allah mengatakan hujan itu dari langit. Ini bertentangan dengan surah ke-30 ayat 46, 48 di mana Allah mengatakan hujan itu dari awan. Nah, ini sudah bertentangan, beda loh langit dengan awan. Atau kalau kita buka surah ke-7 di mana di sana dikatakan setan itu ada di surga. Nah, ini bertentangan dengan begitu banyak ayat Al-Quran yang menegaskan surga itu untuk orang beriman, untuk orang yang takwa kepada Allah. Atau kalau kita buka surah ke-7 dan surah ke-2, di mana di sana dikatakan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Jelas ini bertentangan dengan begitu banyak wahyu Allah yang mengatakan surga itu kekal. Orang yang masuk di dalamnya tidak mungkin keluar lagi. Kalau kita membaca surah ke-50, di sana dikatakan penciptaan berlangsung selama 6 masa.
Ini bertentangan dengan surah ke-41, di mana penciptaan berlangsung 8 masa. Jadi kalau kita menggunakan cara berpikir Donditan, jika ada kontradiksi, maka tak bisa disebut kitab suci, maka haruslah dikatakan Al-Quran tak bisa disebut kitab suci. Sekian dan terima kasih.